Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya menemukan satu karomah yang luar biasa, yaitu karomah dari Habib Abdullah Ba'alawi atau yang lebih dikenal dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, Habib ini adalah Habib yang karomahnya luar biasa, bahkan bisa mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Bahkan ada seorang muhibbin yang ketika meninggal, ketika ditanya malaikat man rabbuka wa man nabiyuka, ini jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa dalam dongeng-dongeng kitab Ba'alawi. Ya entah luar biasa benaran atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi dalam cerita kali ini pun tidak masuk akal di otak saya. Cerita yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 268. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung masuk pada inti pembahasan. Jadi kitab yang akan saya baca adalah kitab Tuhfatul Ahbab halaman 268. Ini terkait karomah dari Habib Abdullah Ba'alawi atau Habib Abdullah Al-Haddad. Teks aslinya saya tampilkan di layar, kemudian saya tampilkan lagi tag yang sudah saya beri harokat agar penonton bisa ikut menyimak dan memudahkan penonton dalam membaca teks Arab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakarul Habibu Ali ibn Muhammadil Habsi fi kalamihi anna sayyidana Abdullah Ba'alawi lama wudi'a fi qabrihi wa tahul malakani qala lahuma bisawfin nari qala lahu maliku wa naru qala fadhahaba bihi hatta wasala ila nar fasohatin naru wa qalat mislu ani hadha sayyida suhuya yahrikuni binurihi. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ini menyebutkan dalam ucapannya. Jadi dalam ucapannya ini bisa ceramah, bisa tulisan. Apa yang diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi? Jadi yang diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi adalah bahwa Habib Abdullah Ba'alawi ketika ia diletakkan di dalam kuburnya dan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, maka Habib Abdullah Ba'alawi atau Habib Abdullah Al-Haddad ini justru berkata kepada kedua malaikat tersebut. Perkataannya gimana? Ia berkata kepada kedua malaikat itu dengan melihat atau menunjukkan neraka. Intinya apa? Bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini justru menantang kedua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, agar dibawa ke dalam neraka. Nah, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, mengapa engkau ingin melihat penjaga neraka sekaligus pengen melihat neraka? Kemudian sang pencerita
yaitu kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini melanjutkan ceritanya. Maka kedua malaikat itu pergi membawanya hingga ia sampai ke neraka. Lalu neraka itu berteriak dan berkata, "Jauhkan dariku Sayyid ini, cahayanya hampir membakarku." Nah ini. Jadi dalam cerita ini luar biasa. Habib Abdullah Ba'alawi atau yang lebih masyhur disebut Habib Abdullah Al-Haddad ini pada saat meninggal kemudian dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Ini kemudian didatangi oleh dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir. Nah, setelah didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir, Habib Abdullah Al-Haddad ini menunjuk neraka. Jadi minta dibawa ke neraka, pengen ke neraka sekaligus pengen berjumpa dengan penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir ini kaget atas permintaan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Tetapi pada akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad ini dibawa ke neraka. Nah, setelah Habib Abdullah dibawa ke neraka, apa yang terjadi? Neraka justru tidak kuat menahan panas dari cahaya yang dibawa oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini kan luar biasa. Neraka yang diciptakan oleh Allah untuk menyiksa hamba yang tidak taat kepada Allah. Bahkan panasnya neraka ini sangat luar biasa, tetapi Habib Abdullah Al-Haddad ini justru ketika ke dalam neraka, nerakanya yang tidak kuat panas karena cahaya dari Habib Abdullah Al-Haddad. Lah yang saya heran, cerita ini diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini tahu dari mana? Apakah benar-benar melihat pada saat Habib Abdullah Al-Haddad ini dimasukkan ke dalam kubur? Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini benar-benar melihat bahwa Habib Abdullah Al-Haddad didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, ini yang menjadi persoalan. Terus yang menjadi persoalan lagi adalah bahwa manusia mau masuk ke dalam surga atau neraka itu kan nanti setelah yaumul hisab. Nah, ketika seseorang ini masih ada di dalam kubur, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Tetapi herannya Habib Abdullah Al-Haddad ini justru pengen dimasukkan ke dalam neraka. Ini bahasanya nantang. Bahasanya nantang, pengen dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dibawa ke dalam neraka oleh kedua malaikat Mungkar dan Nakir. Lahirannya neraka ini tidak kuat menahan panas dari aura yang dibawa oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini kan luar biasa. Tetapi perlu dipahami bahwa cerita semacam ini sumbernya dari mana? Sampai dikitabkan, ini sumbernya dari mana? Ya kan? Kita tidak mengetahui sumber cerita ini asalnya dari mana, dan apakah cerita semacam ini benar-benar terjadi adanya, atau hanya bohong-bohongan untuk menghebatkan Habib Abdullah Al-Haddad. Karena di samping karomah yang luar biasa semacam ini pun, Habib Abdullah Al-Haddad ini punya karomah yang kontroversial, yaitu pernah melakukan mi'raj, seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Itu juga ada dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini muhibinnya ini ketika mati, ini pada saat ditanya malaikat man robbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, maka jawabnya selalu Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dongeng-dongeng semacam ini sumbernya dari mana? Jadi seakan-akan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini manusia luar biasa, bahkan sampai neraka saja ini tidak kuat
ketika dimasuki oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Di saat ulama-ulama lain ini takut dengan neraka, bahkan berdoa agar dijauhkan dari panasnya api neraka, tapi beda dengan wali Ba'alawi ini. Justru menantang, pengen dimasukkan ke dalam neraka. Setelah dimasukkan ke dalam neraka, reaksi neraka justru yang tidak kuat menampung tubuh Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi neraka yang bisa memanggang manusia, ini justru neraka terpanggang oleh panas dari aura yang dibawa oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, saya nggak habis pikir, saya mau membenarkan cerita ini, sumbernya juga tidak diketahui. Wong ini kan dongeng. Tetapi jika ini hanya sebatas dongeng, lalu kenapa dikitabkan? Apakah tidak menyesatkan dongeng-dongeng semacam ini? Dan ulama-ulama yang alim melebihi dari Habib Abdullah Al-Haddad itu banyak. Bahkan yang karyanya mendunia itu banyak, tetapi tidak pernah membuat dongeng-dongeng semacam ini dan tidak punya karomah yang seluar biasa ini. Ini karomah yang luar biasa ini. Jadi neraka yang biasanya itu tempat untuk menyiksa hamba-hamba Allah yang tidak taat, ini justru neraka dimasuki Habib Abdullah Al-Haddad, nerakanya yang kepanasan, nerakanya yang tidak kuat. Nah ini kan ajaib. Ini kalau Muhyiddin pasti percaya banget. Kalau Muhyiddin percaya banget. Kalau saya ya tidak percaya. Tidak percayanya cerita ini sumbernya tidak jelas. Yang menceritakan apakah benar-benar menyaksikan atau tidak juga tidak jelas. Lah sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, ya kenapa harus kita percaya? Yang ada kan kita harus mengingkari dongeng-dongeng yang sesat dan menyesatkan semacam ini. Nah inilah alasannya kenapa saya seringkali mengkaji kitab-kitab Ba'alawi. Ternyata di dalamnya itu tersisipi atau sengaja disisipi dongeng-dongeng hurufat yang pada intinya adalah menjunjung setinggi-tingginya tokoh-tokoh dari mereka agar dikagumi, agar dianggap bahwa tokoh-tokoh Ba'alawi adalah orang-orang luar biasa yang memiliki karomah yang tiada banding, tiada tanding. Dan salah satunya ya ini, karomah Habib Abdullah Al-Haddad yang ketika dibawa ke dalam neraka, ini justru nerakanya yang tidak kuat menahan hawa panas yang dibawa oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, untuk penonton, silahkan dinilai sendiri. Apakah penonton akan mempercayai cerita semacam ini? Ya, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi untuk saya tidak percaya. Saya tidak percaya cerita semacam ini, cerita yang tidak diketahui asal usulnya dan cerita yang tidak diketahui sumbernya dari mana. Apakah yang meriwayatkan cerita semacam ini benar-benar menyaksikan atau tidak, kan tidak tahu. Wong ini urusan gaib. Jadi urusan akhirat, ini urusan gaib. Nah sehingga ya kita harus menolak dongeng-dongeng yang semacam ini. Saya kira cukup dan saya tutup pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.